ya? Jam segini kan papa masih di kantor. Lo pasti musik buat bikin bokap lo makin bangga kan sama lo? Itu mah cara klasik. Lagian, gue bakal bikin lo gagal. Ya ampun Putri, kamu tuh ceroboh banget sih. Megang mangkok aja bisa jatuh. Dia sampai pecah kan? Tadi Putri benar-benar nggak sengaja mah, lantainya licin. Nggak usah baik alasan deh. Memang kamu ceroboh dan kamu memang nggak bisa apa-apa. Tahu? Udah cepetan sekarang juga kamu beresin semua. Sebelum papa kamu pulang. Cepat. Iya mah. Rasain lo, itu akan bebek kalau suka cinta. Putri, Iya Pak. ini hadiah buat kamu. Karena kamu udah lulus dengan nilai yang sangat baik. Yang benar Pak. Iya. Makasih Pak. Putri sayang banget sama Papa. Ah, harusnya papa juga ngomong dong sama Nesya bahwa kalau nilai bagus itu akan ada hadiah gitu. Belajar kok harus nunggu ada hadiahnya sih, Mah. Kalau memang Nesa niat, jadi harus belajar. Nggak perlu nunggu ada hadiahnya atau enggak. Kamu lihat ya? Sial, kenapa gue lagi yang kena? Ini anak nih, emang bener-bener bikin gue kesel deh lama-lama. Kamu gimana? Ayah? Itu siapa sih? Itu tuh senior yang gue bilang, namanya Adi. Senior anak kelas 3. Dia anak orang kaya. Oh, dia. Keren kan? Oh, sudah pasti. Sorry ya, sorry. Permisi ya. Aku mau lewat. Kenapa bro? Siapa sih dia? Nggak tahu deh. Baru kali. Tapi cakep juga bro. Baru. Iya. Putri ya? Lu pasti udah tahu gue dong. Kita tadi pagi ketemu pas kamu baru datang.
Ya udah, main lah. Kamu ngapain di sini? Kenapa nggak ikut nongkrong bareng kita aja? Ada saudara kamu loh. Si siapa namanya? Nesya. Iya. Enggak, makasih. Kenapa emang ya? Gak apa-apa. Biar aku tebak. Kamu lebih suka duduk menyendiri sambil baca buku, ya kan? Kok kamu bisa tahu sih? Iyalah, Adi. Nggak apa-apa kan kalau aku nemenin kamu di sini? Pantesan tadi Kak Adi nanyain Putri. Kayaknya sih Kak Adi suka tuh sama dia. Diam lo. Lo jangan so akrab deh sama Kak Adi. Dia gebetan gue. Oh, jadi ternyata kamu itu suka sama Kak Adi, Nes. Kamu tenang aja, aku cuma anggap dia senior kita aja kok. Gue maunya lo jangan deket-deket sama dia. Kalau sampai gue ngeliat lo masih deket-deket sama dia, aslan. Kok jalan kaki sih? Emang nggak di... Enggak, siapa yang mau jemput? Ayah aku kan harus kerja. Lagian juga aku lebih suka jalan kaki kok, Kak. Ya udah, kalau gitu aku anterin nih. Enggak, Kak, nggak usah. Makasih. Emang kenapa sih? Nggak apa-apa, Kak. Aku duluan ya. Put, bang, titip motor bentar ya. Susah banget sih nyari taksi. Duh, keteleponin juga sibuk semua. Aku pulang naik ketaan dong. Aduh. Punya mata nggak sih lo? Jangan nabrak orang. Dengar ya anak muda, harusnya kamu yang waspada. Hidup kamu yang penuh rasa iri dan dengki itu sudah membutakan mata hati kamu. Ngomong apaan sih lo? Sana waras. Lihat nanti siapa yang kelak akan membutuhkan orang macam saya nanti. Waras. Bukannya kamu sudah membenci saudara tiri kamu? Kau bisa tahu? Kamu kemana? Tunggu bentar, Roy! Ini kok nggak ada alamatnya sih? Woi! Kemana lagi tuh orang? Kak Adi, kenapa sih Kak Adi ngikutin Putri terus? Put, emangnya kenapa sih kalau aku pengen tahu rumah kamu? Salah. Putri udah di rumah kok, Kak. Ini rumah kamu. Mendingan Kak Adi sekarang pulang aja ya. Ya udah. Pulang ya, Put. Putri, lo benar-benar udah bikin gue naik darah. Semua yang gue mau, lo lebat. Siap. Raisa ahli guna-guna. Apa saya bilang? Kamu akan butuh saya. Ya udah. Banyak cincong. Ini beneran gak nih? Lo bisa guna-guna? Kalau saya bohong, ngapain saya tulis di kartu nama saya? Ya kali aja bohongan. Tuh di poin aja deh. Lo tau kan kalau gue benci banget sama saudara tiri gue? Ya karena ayah kamu lebih sayang dia. Ya iyalah, karena dia ayah kandungnya. Ya sih. Emang dia ayah kandungnya.
Cuma tuh sekarang nyebelin lagi. Ya karena dia sudah ngerebut perhatian gebetan kamu. Ya iyalah, dia lebih cantik daripada kamu. Apa lo bilang? Oke, nggak apa-apa. Sekarang kamu maunya apa? Gue maunya hidup saudara tiri gue tuh hancur, berantakan. Gue maunya dia hilang dari Jakarta. Kalau perlu dia gak usah balik-balik lagi. Di depan kamu sudah ada sebuah kotak. Pilih barang-barang yang ada di dalam kotak ini hanya satu. Saran saya, ambil barang yang sering diabaikan oleh orang-orang. Ini aja deh. Kamu yakin benda ini yang kamu pilih? Ya udah itu aja. Saya akan membuat orang yang kamu benci masuk ke dalam benda ini. Tapi, ketika orang itu sudah masuk ke dalam benda ini, kamu harus simpan baik-baik keong ini. Masuk ke dalam sini. Kenapa kan dibuang aja sih? Jangan dibuang. Kalau sampai keong ini ditemukan oleh orang lain dan disimpannya, orang yang di dalam keong ini akan keluar. Kamu mau orang yang kamu benci muncul lagi dalam kehidupan kamu? Enggak lah. Iya. Keong gue simpan. Tapi gimana caranya lo masukin dia ke dalam sini? Gue harus taruh keong ini di tempat yang Putri nggak bisa lihat. Di mana ya? Gue tahu tempat yang aman. Putri. Putri. Put. Putri. Ini jadi lebih berat deh. Apa ini berarti Putri udah masuk ke dalam keong ini? Pa! Ma! Aduh, stop. Bang, teriak-teriak kayak apaan sih? Ini kok Putri nggak ada ya? Udah dong, kamu gak usah panik kayak gitu. Siapa tahu Putri di kamar mandi, ya kan? Gak ada, Ma. Aku udah coba cek, tapi aku gak ketemu. Mungkin udah berangkat sekolah duluan kali. Gak mungkin, Pak. Gak mungkin. Itu tas sekolahnya aja masih ada. Iya ya.
Terus kemana dong dia ya? Mah, kita cari Putri. Putri, Putri! Putri, Putri. Pak Andi, berhenti Pak. Waktu Bapak jalan kemari, Bapak lihat Putri nggak Pak? Waduh, mohon maaf Pak, saya tidak melihat Putri Pak. Saya lagi nyari Putri Pak. Udah berapa hari dia nggak pulang Pak? Bapak lihat dia nggak Pak? Tolong cari Putri saya Pak. Putri! Kemana kamu? Baru juga sehari aku kenal sama kamu, Put. Kamu kemana sih? Nesya, nih. Kak Adi, Kebetulan lu di sini. Gue mau nanya, gimana perkembangan pencarian Putri? Apa udah ada berita baik? Belum, Kak. Kayaknya emang Putri nggak mau ditemuin deh. Makanya dia pergi dari Jakarta. Mereka emang yakin kalau ini bukan penculikan? Polisi sih bilangnya gitu, Kak. Tapi nggak tahu juga. Kak, aku pergi dulu ya. Kenapa gue jadi deg-degan gini ya? Selama Keong ini ada sama gue jadi berasa takut ketahuan terus. Apa mending gue buang aja? Mendingan juga lo gue buang daripada gue gak tenang. Siapa juga yang memungut lo? Kalau sudah musim panen nanti, baru di sini bikin ladang untuk pemanen padi. Karena ladang yang sini lebih dekat dengan gubuk, Pak. iya Pak, betul Pak. Perasaan tadi ada yang bercahaya. Apaan tuh Mas Ri? Enggak Pak, Apaan? Sini. Sini lihat. Cepat. Kok ada keong sih di sawah ini? Wah, itu bahaya. Bisa jadi hama kalau jumlahnya banyak, Pak. Iya Pak, betul Pak. Iya betul Pak. saya juga nggak tahu Pak. Ini baru pertama kali saya melihat ada keong di sini. Kamu tuh baru nemuin atau malas ngecek keong-keong di sawah? Hah? Kalau sampai gagal panen gimana cuma gara-gara keong ini? Mau kamu ganti rugi? Jangan Pak, maaf. Beri saya kesempatan lagi. Lain kali nggak akan ada keong di sini Pak, maaf. Saya kasih kamu satu kesempatan ya. Tapi awas kamu. Kalau sampai ada keong lagi di sawah ini, saya pecat kamu. Ingat ya, ini juga buat yang lain. Ya Pak. Apa-apa Bu? Enggak Bu. Iya. Ibu-ibu kembali kerja aja, Mas. Iya. Iya. Sabar ya, Bu.
Keong, kamu sekarang tinggal sama nenek ya. Temenin nenek. Sekarang nenek mau tidur dulu. Keong, nenek mau pergi kerja dulu ya. Nenek tinggal dulu. Kalau sampai keong ini ditemukan oleh orang lain dan disimpannya, orang yang di dalam keong ini akan keluar. Aku ada di mana ya? Bu, makan Bu. Ya, Mak. Astagfirullahaladzim. Aduh. Siapa ya? Ada orang. Perasaan ada yang masuk rumah ini. Tapi siapa? Kok nggak ada orang? Pak, ayo dong makan. Masa makanan sebanyak ini cuma dilihatin aja? Sayang kan? Papa selalu kepikiran Putri, Ma. Harusnya dia ada di sini. Sekarang Papa nggak tahu dia ada di mana dan apa dia sudah makan atau belum. Pak, sabar dong. Pasti polisi juga nanti nemuin kan? Namanya juga nyari anak hilang. Kan nggak bisa cepet-cepet juga, Pak. Tapi ini udah 6 bulan berlalu, Mah. Dan Putri belum diketemukan.
Papa jadi penasaran, mereka tuh nyari atau enggak sih? Kalau Putri nggak ketemu gimana? Apa maksud kamu? Maksud aku ya ini kan udah 6 bulan, Pak. Ada kemungkinan kan Putri itu bukan hilang tapi meninggal. Nes, jangan sekali-sekali kamu ngomong gitu depan Papa ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Dan Papa masih yakin Putri masih hidup. Ngerti kamu? Pak. Kok ada suara-suara di dalam rumah? Ini pasti ada orang. Tapi siapa ya? Hei! Siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumah saya? Aku juga nggak tahu aku siapa. Nama aku. Tapi aku tinggal di situ kok. Di dalam keong itu. Saya nggak percaya. Kamu sekarang harus ikut saya ke kantor polisi. Ayo. 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 Ibu jangan bawa aku. Kamu harus menghadap ke kantor polisi. Ayo. Tapi aku nggak bohong. Kamu pasti bohong. Musri mau kemana? Mau ke Itu cucunya ya, Bu? cucu. Iya, cucu. Wah, nggak nyangka. Cantik ya. Kok Bu Sri nggak pernah bilang sih kalau punya cucu? Namanya siapa, Bu? Nama? Oh, namanya Putri. Iya, Putri. Oh, Putri. Ya sudah, Bu. Aku pamit dulu ya, Bu. Permisi. Iya. Putri. Emangnya nama aku Putri ya? Emang aku benar-benar cucu Nenu? Kamu ini memangnya betul-betul tidak tahu siapa nama kamu? Tahu. Ya Allah, apakah ini jawabanmu atas doa saya? Apakah engkau benar-benar memberi saya seorang cucu? Ayo masuk. Nah. Sekarang kamu tinggal bersama saya di rumah ini. Kamu bisa menganggap nenek sebagai nenek kamu sendiri. Dan nenek pasti akan menganggap kamu sebagai cucu nenek. Nenek. Iya betul, nenek. Tapi nenek mohon maaf. Nenek cuma punya tempat tidur satu. Kamu nggak apa-apa kan kalau tidur bersama nenek? Nenek nggak usah khawatir. Putri kan udah punya tempat tinggal sendiri. Di situ. Putri, kamu nggak bener-bener kan kalau kamu bilang kamu tinggal di dalam keong itu? Masa nenek nggak percaya sih sama Putri? Putri benar-benar tinggal di dalam keong itu, Nek. Putri? Gimana? Nenek udah percaya kan? Putri emang dari keong itu, Nek. Sekarang nenek percaya kan sama Putri? Iya, nenek percaya. Sudah kalau begitu, gimana kalau kita minum dulu? Ayo, Nek. Yuk. Nah, kamu motong seperti gini ya. Nah, Gitu, Nek. Aku coba ya, Nek. ya. Terus juga ya, Nek. Iya. Gimana kalau
masakan kamu ini kamu jual supaya hasilnya bisa kamu belikan baju baru. Baju baru nih buat Putri. Iya, nenek bener juga. Mau nih, Putri mau jualan. Mas, Mbak, kue silakan. Ini kuenya enak kok. Put. Ini biar nenek aja ya. Tapi nek, nanti nenek capek loh. Udah nggak apa-apa biar sama Putri aja. Gak apa-apa Putri, kamu kan masih baru, masa dua-duanya kamu. Putri, nenek biar pegang tasnya aja. Sekarang Putri cari pembelinya, ya? Ya udah nek, Iya. kalau gitu Putri coba ya. Ya. Kuenya buatan Putri sama nenek loh, kue. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengirimkan Putri ke dalam kehidupanku. Kuenya enak loh. Kue. Kayaknya Putri kenal di tempat ini. Ini sekolah Putri. Gimana kalau kita berhenti aja di sini? Ya, sebentar lagi pasti anak-anak pada pulang. Kita jualan di sini. Ya, nenek bener. Ya udah, ayo nek. Kue. Silakan kuenya, Mbak, Mas, Ibu. Silakan kuenya, Bu. Berapa ini kuenya? 5.000 aja. Makasih, Bu. Kue. Put, jangan lupa latihan di tempat biasa kita Siap. Ntar gue samperin. Sip. Kak Adi, hari ini Kak Adi latihan kan? Iya. Aku barengnya ke studionya. Aku mau lihat kakak latihan. Ya udah boleh. Kamu tunggu sini aja. Aku ambil motor dulu ya. Iya kak. Mbak, ini buatan sendiri, Mbak. Ini gak apa-apa. Ini. Makasih ya. Kue. Kak, kita lewat jalan sana aja ya ke studionya. Soalnya aku ada yang mau dibeli. Aku mau beli buku di toko buku yang di sana. Ya kak. Kenapa kamu datang lagi? Lo harus tanggung jawab. Putri nongol lagi. Gua ngeliat Putri. Udah bagus-bagus di dalam keong. Kenapa bisa nongol lagi coba? Loh, saya kan sudah bilang dari awal peraturannya. Kalau sampai keong itu ditemukan orang lain, orang yang di dalam keong itu akan muncul lagi. Tunggu. Berarti keong itu sudah nggak ada di tangan kamu lagi? Ya, keongnya udah gue taruh di tengah sawah. Siapa yang nyuruh membuang keong itu? Kalau sekarang keong itu ditemukan orang lain, dan orang yang di dalam keong itu keluar, siapa yang salah coba? Ya, abis gue pikir mana ada yang mau mengut keong kayak gitu. Gini nih akibatnya kalau kamu nggak dengar perkataan saya. Oke, kamu tenang aja. Putri nggak akan ingat semuanya. Serius? Kak Adi juga nggak inget? Kecuali ayah kandungnya. Kalau sampai Putri bertemu dengan ayah kandungnya, rencana kamu gagal 100%. Putri akan ingat semuanya. Terus gue harus gimana dong? Ya itu tugas kamu, bagaimana mencegah semua itu terjadi. Kalau sampai itu gagal lagi, itu bukan tanggung jawab saya. Paham kamu? Kuenya silakan. Kue. Putri, nenek hitung-hitung ya. Tabungan kita udah cukup untuk kamu beli baju baru. Ah, yang bener, Nek. Iya, Putri beli baju baru. Iya. Ya udah, Nek, kalau gitu ayo kita cepet-cepet, Nek. Bentar lagi pasti mereka bubaran sekolah. Oh iya. Yuk, kuenya silakan. Mas.
kuenya mas, silakan mas. Bisa dicoba. Ayo, Mbak, Kak. mas silakan kuenya. Kue. Kue mas, mbak. Mas, mbak, kue silakan. Heh, kalian ngapain sih jualan di sini? Emangnya nggak tahu pedagang dilarang jualan di lingkungan sekolah? Loh, kenapa kita dilarang untuk jualan di sini? Pedagang lainnya juga boleh kok jualan di sini. Ya itu karena mereka udah lama di sini. Itu juga gegubah, tau nggak? Kalian lagi pakai nambah-nambahin, rusak pemandangan, ngotor-ngotorin. Ya udah, kita bakalan pergi dari sini. Tapi kamu harus ganti semua dagangan yang udah kamu tendangin. Ganti rugi ini semua. Ya ngapain amat? Ini ganjaran buat kalian karena udah ngelanggar peraturan. Tapi nggak bisa kayak gitu dong. Biarin, Put. Ayo, Put. Kak Adi? Itu Putri kan? Bukan, itu bukan Putri, Kak, itu bukan. Itu Putri. Kak, kamu kemana, Kak? Putri! 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 Maaf, kamu siapa ya? Masa kamu lupa sama aku sih? Aku Adi, kakak kelas kamu. Yang waktu kita pertama ketemunya pas kamu baru datang sekolah. Yang aku ngikutin kamu loh sampai rumah, masa lupa sih? Maaf nak, ini Putri, cucu nenek. Enggak. Masa iya ini kebetulan, Nek? Nggak mungkin. Nenek bener kok. Aku ini Putri, cucunya nenek. Mungkin kamu salah orang kali. Permisi ya, kita mau masuk dulu. Putri. Iya Put, Kenapa, Nek? Cowok tadi datang lagi. sudah pergi. Terus nenek kenapa? Nggak apa-apa Putri, cuma nenek khawatir kalau kamu bener-bener anak yang hilang itu. Karena kalau memang betul kamu gadis yang dicari-cari, berarti nenek harus mengembalikan kamu kepada orang tua kamu. Karena mereka pasti cemas memikirkan kamu setiap hari. Tapi kalau nenek harus mengembalikan kamu, artinya nenek akan kehilangan kamu. Nenek tenang aja ya. Putri pasti bakalan terus tinggal sama nenek kok. Putri nggak bakal ninggalin nenek. Lagian mana mungkin sih Nek Putri punya keluarga. Orang Putri aja datangnya dari keong itu. Ya kan? Bener juga Put. Iya. Moga-moga hari ini laku banyak ya Nek. Iya nak. Dia ngapain sih kesini lagi? Ya sini. Kamu ngapain kesini lagi? Kita kan udah bilang kalau aku itu bukan orang yang kamu cari. Maaf ya, kita mau pergi jualan. Oke. Kalaupun kamu memang bukan Putri yang aku cari. Tapi apa salah kalau aku mau kenal sama kamu? Bukan gitu sih. Tapi Ini buat jualan ya? iya, kamu beli. Bu, iya Bu. Di sawah sudah banyak burung-burung Bu.
Bu Sri udah buat orang-orang sawah belum? Maaf, tapi saya ini mau jualan. Jadi sawahnya gimana, Bu? Kalau sampai gagal panen, kita juga yang repot, Bu. Aduh, benar juga ya. Nenek, ya udah biar Putri aja yang jualan. Nenek pergi aja ke sawah ya. Tapi Nggak apa-apa kok, Nek. Putri bisa kok jualan sendiri. Nenek tenang aja. Putri aku temenin aja, Nek. ya udah kalau begitu, tapi kamu hati-hati ya. Adi, jangan pulang malam-malam. Ini kamu tolong. Iya. Ayo Ibu, mari Bu. Hati-hati ya, Nek. Hati-hati, Nek. Ini aku yang bawain aja, kamu pegang ini ya. Kamu yakin? Iya, Bisa nggak? bisa. Yuk. Oh, Kue, kue. 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 Put, kelihatannya kamu capek banget, mendingan kamu duduk dulu deh istirahat. Memang sulit dipercaya kalau dia bukan putri yang hilang itu. Tapi, melihat keadaannya sekarang, apa benar dia cuma mirip? Put, biar aku aja yang lanjut jualan ya. Biar aku yang cari pembelinya. Kamu yakin kamu bisa? Kamu kan baru pertama kali jualan. Udah nggak apa-apa kok. Ya, kamu duduk di sini aja. Tenang, serahin semuanya sama Adi. Aduh, nih Kak Adi kemana sih? Nggak datang-datang. Wah, ternyata kamu itu bisa juga ya jualan. Cepet banget lagi habisnya. Jago juga kamu. Makasih banyak ya, Adi ya. Sama-sama. Oh iya nih. Ini dia hasil kita hari ini. Wah, banyak banget. Alhamdulillah. Oh iya, ini bagian kamu ya, Adi. Apaan sih? Udah pegang. Aku kan ikhlas bantuinnya. Loh, tapi kan kamu udah bantuin aku. Kamu juga harus dapat dong. Enggak, buat kamu aja sama nenek. Mas, Mbak. Kau cantik hari ini. Oh, yeah. Cowoknya biasa. Oh, Ini Mas. makasih, Mas. Mbak. Bang, ini bentar deh. Iya. Suaranya bagus banget sih. Iya, iya. Bekas petinju ya. Gue pinjam gitarnya bentar ya. Boleh, tapi jangan lama-lama, Mas. Iya, ntar gue tambahin. Oke, Mas. Saya di sana, Mas ya. Iya. Mari, Mas. Kocak deh. Kamu lebih dari indah. Kamu lebih dari segala-galanya, membuatku tersenyum bahagia. Itu Kak Adi kan ya? Adi ngapain sih malah sama Putri? Buat aku jadi jatuh cinta. Ini bener-bener gak adil. Gue udah berhasil nyingkirin Putri selama 6 bulan ini. Tapi kenapa dia tiba-tiba muncul di kehidupan gue? Kenapa dia balik sih? Kenapa dia malah ganggu orang yang gue suka? Nesya. Mama,
Mama kalau masuk bilang-bilang dong, ngagetin aja. Ini kan kamarnya anak mama ya. Jadi kalau mama masuk harus izin gitu. Udah, sekarang mendingan kamu siap-siap. Sebentar lagi kita mau pergi makan malam sama temen SMA-nya papa kamu. Nasya malas sama. Pasti boring. Nggak mungkin boring. Kamu tau nggak? Kalau nggak salah, anaknya teman papa kamu itu satu sekolah sama kamu deh. Cowok lagi. Pasti kalian berdua kan bisa ngerumpi, ya kan? Yaudah cepetan, kamu ganti baju, mama papa tunggu di luar. Oke? Yang nama. Halo Bu. Apa kabar? Baik. Halo Pak. Ya mari silakan ya. Lama kita nggak ketemu ya. Ayo silakan. Gimana kabarnya Putri? Udah ada perkembangan? Oh ya Bu, ini kenalin Nesya anak saya. Dia katanya sih satu sekolah sama anaknya Ibu. Oh iya? Wah, kebetulan sekali ya. Nah, itu dia tuh. Adi, sini sayang. Kenalin nih Pak Baskoro sama keluarganya. Ayo sini. Adi. Oh, rupanya kalian berdua udah saling kenal. Bukan kenal lagi, mah. Aku sering loh ngeliat Kak Adi ngeband. Kalau gitu kebetulan banget ya. Kamu mau ngapain, Put? Aku lagi mau ke sawah bantuin nenek. Sawah? Memang kamu gak jualan kue? Hari ini nggak dulu deh. Aku lagi pengen bantuin nenek. Terus ini buat apaan? Ini buat nyemprot hama lah. Masa nyemprot kamu? Aduh, ih, minta digangguin banget sih. Ntar aku gangguin loh. Nah ya kamu takut, ya kan? Enak aja sini, aku bantuin. Ya. Bilang aku takut. Yakin lah. Aduh, Bisa nggak? bisa. Yuk. Hidup memang tak mudah, penuh dengan prahara yang menyelimuti setiap jejak langkah kita. Namun bukan berarti kita harus menyerah pada kenyataan ini, pada kenyataan ini. Bersama kita bisa meraih semua cita dan mimpi. Tak perlu kau takut, tak perlu kau ragu. Bersama kita bisa lewat. Adik, ngapain kamu di sini? Siapa dia? Maaf Pak, itu cucu saya, Putri. Cucu kamu bilang. Pulang kamu. Pulang! Pulang, Adi! Ayo cepat! Pokoknya kamu tuh nggak boleh lagi berteman sama cucu petani tua itu lagi. Emang kenapa sih, Pak? Salah kalau aku temenan sama dia. Jelas-jelas kamu tuh beda sama dia. Bantah lagi. Papa, Adi, ini lagi ada Nesya. Nesya, tadi itu cuma pertengkaran ayah sama anak aja kok. Maaf kalau udah ganggu ya. Gak apa-apa kok, Om. Ini Nesya juga mau pamitan pulang, Om. Loh, kok buru-buru?
Nesya udah lama Om di sini. Tadinya sih mau ketemu sama Kak Adi, tapi Tuh kan, kamu di sini aja dia nungguin kok. Malah main-main sama orang di sawah sana. Tapi kan Pak, Nesya, nanti pulangnya biar diantar aja sama Adi ya. nggak usah Om, nggak usah. Nesya kan bisa naik taksi. Iya, sama adik aja. Nggak apa-apa, lagian Adi kan udah pulang. Jangan lama ya, sayang ya. iya Ma. Pak, Nesa. Adi, Halo Om. Apa kabar Om? baik. Om mau kemana Om? Om mau ke kantor polisi dulu, mau menanyakan perkembangan kasus hilangnya Putri. Ya udah, Nesa, kamu ajak Adi masuk ya. Papa jalan dulu. iya Pak. Hati-hati ya Pak. Iya. Apa perlu ya gue ngomong ke Om Bas soal Putri yang sekarang tinggal di rumah Nyonya Esti? Kak Adi, Iya, makasih ya Kak. Udah nganterin aku pulang. sama-sama. Soal yang tadi maaf ya Kak. Aku jadi gak enak. Nggak apa-apa kok. Justru harusnya aku malah yang minta maaf. Ayo masuk dulu Kak. Gak usah deh, aku langsung pulang ya. Oh, ya udah. Hati-hati ya Kak. Kali ini gue harus bisa nyingkirin Putri dari muka bumi ini. Kalaupun Papa ketemu sama Putri, seenggaknya Papa jangan sampai ngenalin dia. Tapi gimana caranya? Ingat ya anak-anak, hati-hati dengan cairan yang berwarna biru. Sebab cairan ini keras. Kalau saja kena kulit kalian, nanti akan melepuh. Pak, nanti deket pohon jalannya agak pelan ya Pak. Aduh, tangan gue, sakit. Sayang, tuh, adik sama mama papanya datang nengokin kamu. Siang, Nisya. Tante, Om. Kak Kamu Adi. udah baik kan? Ya, udah lumayan kok Om. Kok bisa sih kayak gini? Tahu nih, kamu ada-ada aja sih, ya? Biasa Tante, praktek pelajaran kimia di sekolah. Aduh, ada-ada aja ya. Pak, mau ke toilet dulu ya. Bentar, ini sih mau ke toilet dulu. Om Tante makasih ya udah datang jenguk. Iya, kamu cepet sembuh ya. Kita pergi saja dari sini. Tapi Nek, nggak bu, biarin. Ayo, biarin. Ayo, Bu. Ayo. Maaf, kamu siapa ya?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Nak? Nek, Putri ada, Nek. Maaf, lagi mandi. Ini coba lihat, Nek. Ini waktu Putri pertama kali ketemu sama saya. Bajunya sama persis kan, Nek? Saya kan sudah bilang sama Nak Adi, Putri yang di sini adalah putri cucu saya, bukan teman kamu yang hilang itu. Maaf. Nek, nggak mungkin dong. Masa bisa bajunya persis kayak gini, Nek? Nggak mungkin namanya kebetulan kayak gini, Nek. Sekali lagi saya bilang, Putri itu adalah cucu saya. Jadi sekarang lebih baik kamu pergi. Pergi, mulai sekarang jangan cari-cari Putri. Pergi. Nek? Nek? Iya Putri. Tadi kayaknya Putri dengar suaranya Adi ya, Nek? Itu tukang sayur langganan nenek. Oh. Oh ya Put, gimana kalau mulai besok Putri nggak usah jualan dulu ya, biar istirahat. Loh, tapi Nek, nanti... Putri, kamu nggak usah pikirin kalau soal tabungan kita masih ada kok, ya? Ya udah deh, Nek. Ya udah. Ya. Kenapa jam segini Putri belum muncul juga ya? Jangan-jangan ini Sri yang nggak jualan lagi di sini. Neneknya Putri udah pergi. Putri. Kok nggak dikunci ya? Put. Put. Put, kamu di rumah nggak, Put? Putri. Put. Oh lagi, sini. Siapa dia? Dia itu apa? Kenapa tiba-tiba bisa dia keluar dari keong? Kamu lihat sendiri kan, Putri itu bukan manusia biasa. Putri itu memang keluar dari keong. Karena Putri itu memang berasal dari keong. Putri itu Putri keong. Jadi kalau kamu mengira bahwa Putri itu adalah orang yang selama ini kamu cari-cari, kamu salah besar. Tadi. Hai, cepet ya. Yuk. Kamu udah boleh masuk sekolah? Udah, Kak. Tangannya udah baikan kok. Kamu bisa ceritain nggak gimana awalnya si Putri bisa menghilang? Tadi kenapa tiba-tiba nanyain ini? Kepikiran aja. Pagi-pagi aku datang ke kamarnya Putri. Tapi Putrinya nggak ada. Aku udah cari ke seisi rumah. Dia nggak ketemu. Sampai 24 jam juga dia nggak muncul-muncul. Tapi dia nggak ninggalin surat atau titip pesan apa gitu? Tadi udah deh, Kak. Aku bosan tahu cerita ini terus.
Udah 100 kali aku cerita sama orang kayak gini soal Putri. Nesya, aku tahu hubungan kamu sama Putri sebagai saudara emang nggak terlalu akrab. Tapi kamu sering keluar masuk kamarnya Putri. Tadi apaan? Tadi nuduh aku penyebab hilangnya Putri. Aku nggak ngomong gitu. Kak, udah deh, jangan kayak papa. Ngomonginnya Putri terus. Emang cuma Putri apa anak kesayangannya? Aku juga anaknya. Emang cuma Putri apa yang paling penting? Ada apa kamu panggil saya? Bagus deh lo akhirnya datang. Nih, lo lihat nih. Ini semua gara-gara lo tahu. Gara-gara saya, maksud kamu apa? Ya iyalah, karena lo nggak bener-bener nyingkirin Putri dari muka bumi ini. Lo cuma bisa naruh dia di dalam kayak racun itu, terus dia balik ke kehidupan gue, ya kan? Terus gue bayar lo apa? Kenapa kamu nyalain saya? Kan saya sudah kasih tahu peraturannya sama kamu. Saya suruh simpan keong itu, simpan, bukan malah membuangnya. Ya oke. Sekarang kita lupain aja semua itu. Karena gue masih punya satu permintaan buat lo. Gue bakal bayar lo berapapun yang lo mau. Tapi gue mau Putri mati. Karena saya sudah bilang ya sama kamu. Kalau saya tidak mau dibilang sebagai pembunuh. Jadi saya tolak permintaan kamu itu. Lagi pula, ilmu hitam yang saya lakukan itu sudah yang paling tinggi. Tidak ada cara lain lagi. Tahu? Hes, takdir nggak bisa dirubah. Kalau sampai Putri harus bertemu dengan cinta sejatinya ataupun keluarganya, itu sudah di luar kemampuan saya. Ternyata selama ini gue datengin orang yang salah ya. Lo tuh sama aja tau gak? Kayak dukun ece-ece. Dasar orang nggak tahu terima kasih. Lihat saja kamu nanti kena batunya. Ya, ada yang bisa saya bantu? Jadi lu orang yang merubah Putri menjadi keong emas. Gua harus ngomong sama Om Baskoro soal Putri. Tapi gimana kalau dia nggak percaya sama gue? Gua harus ngomong. Gua harus jelasin ke Om Baskoro. Mau kemana kamu? Mau ketemu sama cucup tani tua itu lagi? Pak, aku harus pergi, Pak. Ini penting, Pak. Enggak. Papa ngelarang kamu ketemu sama dia. Dan mulai sekarang kamu nggak boleh lagi ketemu sama Putri. Pak, please dong, Pak. Papa nggak ngerti sih, Pak. Papa mesti ngertiin kamu. Buat apa Papa ngertiin kamu? Pak, Adi bakal jelasin semuanya sama Papa. Putri yang Papa kira cucu nenek tua itu sebenarnya Putri anaknya Om Baskoro, Pak. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Oke, kalau Papa nggak percaya, sekarang Papa ikut Adi. Ini juga sekarang Adi mau jelasin ke Om Baskoro. Ayo, Pak. Ikut Adi, Pak. Ayo, Pak. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Adi, Pangeran tumben. Pak Heru, Adi, kok datang nggak ngabar-ngabarin? Nah, Adi, gini Om, Tante. Sebenarnya Adi sama Papa datang sini mau ngasih tahu sesuatu, Om. Aku mau ngasih tahu kalau aku udah nemuin Putri, Om. Maksud kamu apa, Di? Kamu benar-benar udah menemukan Putri? Iya, jadi sebenarnya selama ini tuh Putri nggak menghilang. Tapi ada orang yang sengaja mau menyingkirkan Putri. Sebaiknya kita tanya langsung ke Nesya aja. Mungkin Nesya bisa jelasin. Nesya bisa ngejelasin apa yang dia. Adi, maksud kamu apa? Maksud kamu Nesya yang bikin Putri jadi hilang gitu? Hari ini aku ngeliat Nesya ketemu sama seseorang. Seseorang itu penampilannya aneh banget, Om Tante. Aku penasaran. Setelah aku cari tahu, ternyata orang itu dukun yang membantu si Nesya untuk mengguna-guna Putri.
Baskoro, ini maaf ya. Adi ini kebetulan agak kurang sehat. Jadi agak ngelantur ngomongnya. Ayo dipulang. Ayo. Nesya sengaja pergi ke dukun untuk menghilangkan Putri dari muka bumi ini. Putri menghilang dan dia berubah menjadi kayak emas, Tante. Adi, maksud kamu tuh apa sih? Udah deh ya. Tante sama Om Baskoro tidak pernah percaya omongan kamu. Apa sih? Cerita tahayul kayak begitu? Putri lah dengan keong emas lah. Udah deh. Nggak percaya banget sih. Ayo pulang sekarang, ayo. Tunggu. Adi, bawa Om ke tempat yang kamu maksud itu. Ya? Iya. Ayo. Ayo, Pak. Assalamualaikum. Nek. Nek, Assalamualaikum. Nek. Waalaikumsalam. Pak Heru, Adi, ada apa ya? Gini, Nek. Maaf malam-malam mengganggu. Kita semua ingin ketemu sama Putri, Nek. Putri siapa? Mbak Sri, bukannya waktu itu Mbak Sri ini punya cucu? Iya kan? Iya, Nek. Tolongin kita. Tolong panggilin Putri, Nek. Karena hanya dengan begini Putri bisa kembali normal, Nek. Maaf, saya nggak ngerti. Maksud kalian apa sih? Sama. Saya juga nggak ngerti kenapa saya ada di sini sekarang. Ayolah Pak, kita pulang aja. Ngapain sih Papa kemakan sama omongan ini si Adi yang ngelantur, nggak jelas juntrungannya. Bilang aja Di, kamu jatuhin si Nesya kan? Mau fitnah Nesya? Udah deh, kamu jujur aja. Iya Pak. Ayo kita pulang aja ya Pak. Iya Pak. Udah ya Pak. Nek, tolong, Nek. Nek, tolong, Nek. Tolongin kita, Ayo. Nek. Tunggu. Nek. Adi ngerti rasa nenek. Adi tahu Putri udah nenek anggap sebagai cucu sendiri. Tapi tolong, Nek. Kenyataannya Putri masih punya keluarga dan mereka semua ada di sini, Nek. Sekali lagi, maaf, saya tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Jadi lebih baik sekarang kalian pergi. Kalian semua pergi. Bu, Ibu. Tolong. Tolong temukan saya sama anak saya. Dia anak saya satu-satunya. Ibunya meninggal berapa tahun yang lalu. Dia buat saya yang paling berharga, Bu. Tolong. Tolong. Sebentar. Jangan! Putri. Putri. Nesya. Papa.
Gak kerasa ya, udah sebulan kita ditinggal sama Nesya. Nah, jangan sedih. Mending sekarang kita makan di kantin yuk. Nek. Nek. Adi. Iya, Nek. Kalian mau minum apa? Aji mau minum apa? Aduh, jeruk aja nih. Iya, Putri ya. Putri sama aja deh sama Adi, Nek. Jus jeruk juga. Aduh, Putri, kamu di rumah nenek dulu kan senengnya beras kencur. Sekarang jadi jus jeruk. Iya. Ya udah, nanti nenek buatin ya. Ya, Nek. Ini boleh? Dicicip dulu ya. Iya, Nek. Makasih, Nek. Pada kenyataan ini, bersama kita bisa meraih semua cita dan mimpi. Tak perlu kau takut, tak perlu kau ragu. Bersama kita bisa lewati semua rintangan ini. Tak perlu kau takut, kita pasti bisa.